Akrifa Syahidah, mahasiswi program studi komunikasi penyiaran Islam semester 4. Aku di sini akan menyampaikan learning journal pada pertemuan ke-13 yang dipresentasikan oleh kelompok 5 yang membahas tentang jurus creative writing dalam penulisan berita dan artikel. Pembahasan pertama, menemukan sudut pandang unik. Yang kedua, menggali kekuatan bahasa. Yang ketiga, menceritakan kisah yang menarik. Yang keempat, manfaat multimedia terhadap penulisan berita dan artikel. Dan yang kelima, manfaat menulis kreatif. Pada pembahasan pertama, menentukan sudut pandang unik. Menemukan sudut pandang unik dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, pengalaman pribadi. Yang kedua, budaya. Yang ketiga, imajinasi. Yang keempat, membaca. Berikut adalah beberapa cara untuk menggunakan sudut pandang unik dalam karya tulis kreatif. Yang pertama, mengembangkan karakter. Yang kedua, mengembangkan cerita. Yang ketiga, mengembangkan tema. Lalu, pembahasan kedua yaitu menggali kekuatan bahasa. Gaya penulisan berita itu ada 3 gaya bahasa, yakni gaya personal, gaya telegrafik, dan gaya semi formal. Gaya penulisan artikel itu ada kesederhanaan, kejelasan, dan kalimat yang efektif. Dari tulisan Abrams dan tulisan Rowe dapat diidentifikasi setidaknya 3 hal yang penting dalam pembentukan gaya tulisan yang sederhana, yaitu kata yang pendek atau short words, kalimat yang pendek atau short sentence, dan struktur yang sederhana atau simple structure. Masuk pembahasan ketiga yaitu menceritakan kisah yang menarik. Farming pertama kali dilontarkan oleh Batterson tahun 1955. Pada awalnya, frame diartikan sebagai struktur konseptual mengenai sesuatu tentang pandangan politik, kebijakan, dan wacana yang mengapresiasi realita. Lalu konsep tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh Goffman pada 1974 yang memaknai frame sebagai perilaku yang menggiring individu untuk membaca realita. Proses farming media massa yaitu merupakan berita yang mana informasi masalah tertentu menjadi ajang perebutan perang simbolik antar pihak yang menginginkan pandangannya didukung oleh pembaca. Lalu yang masuk ke pembahasan keempat yaitu manfaat multimedia terhadap penulisan berita dan artikel. Definisi lain menurut Robin dan Linda 2001, multimedia yaitu alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan video. 37 ada 4 komponen penting dalam multimedia komputer. Yang pertama, komputer digunakan untuk mengkoordinasikan apa yang dilihat dan didengar. Yang kedua, link. Link itu membantu menghubungkan antara pemakai dengan informasi. Yang ketiga, ada navigasi yang membantu pemakai menjelajahi jaringan informasi yang saling terhubung. Yang keempat, multimedia menyediakan tempat kepada pemakai untuk mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasikan informasi dengan ide. Masuk ke pembahasan terakhir yaitu manfaat menulis kreatif. Menulis kreatif ini memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, mendorong munculnya ide-ide baru dan membantu memecahkan masalah secara kreatif. Yang kedua, meningkatkan keterampilan berpikir kreatif. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan linguistik. Yang keempat, meningkatkan budaya baca. Yang kelima, meningkatkan keberanian untuk menghasilkan karya-karya baru. Yang terakhir yaitu memberikan pencerahan bagi diri sendiri dan orang lain. Sekian dari saya, see you next part.